Dulu. Nah, kita masuk ke penyusunan laporan keuangan dan kertas kerja atau neraca lajur. Nah, mengapa perlu adanya laporan keuangan? Nah, laporan keuangan ini merupakan output utama ketika kalian mencatat dalam atau menyusun akuntansi itu dalam melakukan siklus akuntansi itu output utamanya adalah laporan keuangan. Nah, kenapa perusahaan itu perlu melakukan pelaporan keuangan? Nah, setelah menjalankan aktivitas bisnisnya selama satu periode, biasanya satu periode itu kalau dalam akuntansi, wajib lapor itu menyusun laporan keuangan adalah mulai dari 1 tahun, dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, ketika menjalankan bisnis selama satu periode itu, perusahaan perlu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan itu bagaimana sih secara kinerja keuangannya, kemudian secara perhitungan laba dan keuntungannya, laba atau ruginya, kemudian dari segi asetnya itu udah berapa, bertambah atau berkurang sumber dayanya, dan sebagainya. Nah, itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Kenapa kok perusahaan itu perlu melakukan pelaporan keuangan? Yang pertama adalah untuk menganalisis atau mengevaluasi hasil usahanya. Hasil usaha, hasil kerja selama 1 tahun itu bagaimana sih pencapaiannya, utamanya dalam kinerja keuangannya, apakah apakah dikategorikan pendapatannya itu bagaimana, terus kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan itu bagaimana, terus analisis rasio-rasionya itu apa, return on investment-nya gimana. Kalau besok kalian dapat analisis laporan keuangan itu bisa dilihat lagi dari laporan keuangan yang dihasilkan itu tuh kategorinya apa sih, sehat atau enggak, bagus atau enggak, gitu-gitu. Piutangnya itu misalnya piutangnya banyak, piutang kan aset ya, piutangnya banyak tapi nggak ada yang dibayar, berarti itu kan sama aja. Jadi customer kita nggak bisa bayar piutang itu juga sama aja, walaupun piutangnya asetnya tinggi tapi nggak dibayar, berarti aliran kasnya kurang. Nah, itu bisa dianalisis lagi. Kemudian setelah menjalankan kinerja dalam 1 tahun, perusahaan perlu mengetahui saldo atau posisi keuangan perusahaan dalam bentuk aset, liabilitas, dan ekuitasnya itu berapa. Nah, kemudian juga dianalisis perubahan modalnya dari awal periode di bulan Januari, saldo modal awalnya itu berapa, kemudian ada perubahan nggak selama 1 tahun, sehingga mempengaruhi ke modal akhirnya. Ada berapa? Modal akhir naik atau turun? Perubahannya dari apa aja nih modalnya? Seperti itu bisa dianalisis. Nah, kemudian ada informasi tentang sumber daya utama perusahaan. Jadi yaitu kas. Ini penting. Aliran kasnya itu ada berapa? Atau kasnya sekarang posisinya ada berapa? Nah, itu sumber daya utama, karena apapun perusahaan itu utamanya adalah menggunakan aset dalam bentuk kas yang paling cair atau yang paling liquid, yang langsung bisa digunakan. Nah, tujuan utama evaluasi akhir periode ini turunan dari yang tadi pentingnya kenapa kok perlu laporan keuangan. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan di masa sekarang, di masa sekarang. Jadi ketika akhir periode setelah adanya operasional atau kegiatan aktivitas perusahaan, gimana nih kondisi keuangan? Gimana nih kondisi keuangan perusahaan dalam bentuk aset, terus liabilitasnya tuh banyak atau meningkat atau enggak, modalnya itu perubahannya bagaimana? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, dia digunakan untuk memprediksi keberlanjutan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Jelas, kondisi perusahaan yang sekarang, misalnya tahun ini, bisa digunakan untuk memprediksi kondisi bisnis yang akan datang. Misalnya kekuatan asetnya itu bagaimana, kemudian apakah liabilitasnya itu jatuh temponya, apakah banyak di tahun ini atau tahun depan, dan sebagainya. Apalagi tahun depan katanya mau ada resesi ekonomi ya. Berarti perusahaan itu penting sekali menganalisis posisi keuangan atau kondisi keuangan perusahaannya untuk bersiap-siap atau mengantisipasi nanti ada resesi ekonomi katanya. Nah, kemudian yang ketiga, mengetahui perubahan modal. Jelas. Awal periode modalnya berapa, modal awal, kemudian ada perubahan ketika periode berjalan, kemudian nanti ada modal akhirnya. Kira-kira apa yang mempengaruhi modal? Kemarin sudah, apa yang mempengaruhi modal? Perubahan modal. Apa-apa? Setoran modal misalnya ya, ada pendapatan, jelas. Itu menambah modal nanti. Kalau pembayaran beban, dia mengurangi modal. Terus yang mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi,
Mempengaruhi modal nggak? Price mempengaruhi, Bu. Ya, nambah atau kurang? Berkurang. Yes. Terus apa lagi? Kalau pendapatan beban berarti berhubungan dengan laba rugi. Kalau laba menambah atau mengurangi? Laba menambah. Kalau rugi Mengurangi. melawannya. Ya, itu. Terus yang keempat ada mengevaluasi sumber daya utama perusahaan dalam mengembangkan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Jadi perusahaan itu mau diekspansi ke dalam bentuk apa, misalnya produknya, atau nanti mau buka cabang baru, kan itu harus dianalisis ya dari laporan keuangannya. Bagaimana memungkinkan atau tidak, seperti itu. Nah, kesimpulannya dari penjelasan-penjelasan tadi, penyusunan laporan keuangan itu diperlukan untuk evaluasi diri ya, untuk istilahnya saya itu perusahaan itu udah sampai mana sih kondisi keuangannya dan untuk mau ke depannya itu rencananya mau bagaimana sih dalam mencapai tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan utamanya? Mencari apa? Mencari laba. Ya, mencari cuan. Laba ya. Iya. Oke. Nah, ini kita akan ulas lagi ulang. Ada beberapa laporan keuangan yang akan kita pelajari. Nah, ini yang pertama ada laporan laba rugi. Jelas kalau laba rugi itu dia dihitung dari mana? Kalau kalian mau menghitung keuntungan atau kerugian dalam perusahaan, kalian ngitungnya dari apa? Misalnya pendapatan atau penerimaan kan, Dek, dikurangi apa? Dikurangi beban-beban, Bu. Ya, ini diingat ya, pendapatan dikurangi beban-beban. Ini kalau di perusahaan jasa, kalau di perusahaan dagang, pendapatannya dalam bentuk apa biasanya? Hasil apa? Hasil penjualan. Ya, hasil penjualan. Berarti nanti kalau di perusahaan dagang, cara menghitung labanya dari penjualan dikurangi beban-bebannya. Beban-bebannya itu dalam bentuk harga pokok penjualan. Nah, ini dari laporan laba rugi. Berarti nanti ketika menyusun kertas kerja itu kan bentuknya kolom-kolom dan nanti akan dikelompokkan mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca atau laporan posisi keuangan. Berarti nanti akun-akun yang masuk ke laba rugi adalah akun pendapatan dan beban. Selain itu masuk ke neraca. Nah, ini diingat-ingat. Nanti diulang lagi nih biar ingat terus. Nah, setelah tahu nih untung ruginya atau laba ruginya, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal tadi sudah disinggung. Pertama dia meliputi ada modal awal, periode, kemudian ada perubahan modalnya dalam bentuk misalnya ada laba, misalnya laba, atau rugi, atau price, nah dan lain-lain yang mempengaruhi modal. Kemudian di akhir periode ketemu modal akhir. Nah, modal akhir ini nanti yang akan dipindahkan ke laporan posisi keuangan yang paling akhir atau di neraca kondisi keuangan perusahaan yang di akhir periode. Nah, setelah itu, setelah menyusun laporan perubahan modal, pindah atau selanjutnya adalah menyusun neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini isinya adalah posisi aset, kemudian liabilitas, dan ekuitas. Ini mirip dengan persamaan dasar akuntansi. Berarti kalau aset itu sisi kiri, sisi debit, kalau liabilitas dan ekuitas itu sisi kredit. Seperti persamaan dasar akuntansi atau harta, utang, dan modal. Jadi nanti nyusunnya juga seperti itu. Sebelah kiri itu bagian aset, sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Nah, setelah kertas kerja, besok kita akan praktek menyusun laporan keuangan dengan berbagai template lah ya. Ada yang bentuk ini, dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada laporan arus kas atau laporan aliran kas. Kas selama satu periode, selama 1 tahun itu digunakan untuk apa saja? Apakah untuk aktivitas pendanaan, atau mungkin untuk investasi, atau malah banyak untuk operasional perusahaan. Nah, kalau kas kebanyakan untuk operasional berarti habis kasnya kan. Operasional itu seperti kegiatan bayar gaji, terus kemudian bayar listrik, kemudian kayak bayar beban-beban perusahaan. Bukan beban hidup ya, Dek ya. Nah, kita bahas satu persatu. Laporan laba rugi atau income statement kalau bahasa Inggrisnya. Kalau dalam
perusahaan yang sudah terbuka, TBK itu apa? Pernah kan lihat perusahaan TBK belakangnya? Itu apa berarti? Pernah ingat tadi? Ya, pernah baca nggak? Atau tembakau, singkatan tembakau. Ada yang punya saham di sini? Udah pernah beli saham? Belum. Nah, kalau perusahaan TBK itu adalah perusahaan terbuka. Apa? Casey mau jawab? Terbuka artinya apa? Iya, Bu, tadi mau jawab terbuka. Cuman takut salah. Iya, nggak apa-apa. Terbuka artinya apa? Perusahaan terbuka. Apa pintunya selalu terbuka, nggak pernah tutup 24 jam, 24/7? Terbuka artinya sahamnya sudah bisa dimiliki oleh masyarakat atau kalian udah bisa beli Sahamnya tuh. bisa dibeli orang lain. Ya, benar. Sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Jadi kalian itu bisa memiliki misalnya saham dari BCA atau dari Mandiri. Dan itu maksudnya udah public offering. Jadi sudah dijual belikan di Bursa Saham Indonesia atau di BEI gitu ya. Nah, lanjut ke sini. Semua perusahaan yang sudah terbuka mesti melaporkan laporan keuangannya di publik atau di share, karena itu kewajiban. Nah, dalam bentuk tadi ada 4 minimal, dan satu lagi namanya catatan atas laporan keuangan. Itu adalah penjelasan angka yang tertera dalam laba rugi, posisi keuangan dan sebagainya, itu didapat dari mana atau itu merupakan akun apa, itu ada di CALK. Jadi kalau laporan keuangan perusahaan yang besar itu bisa 200 halaman deh biasanya. Kalian bisa search atau mencari kalau mau lihat, dan itu bisa kompleks sekali karena lebih banyak lagi akunnya. Nah, kita kembali ke sini ke laporan laba rugi. Tadi isinya apa kalau laporan laba rugi? Menghitung laba rugi, ada akun apa aja tadi di sini? Diingat lagi? Penjualan dan Kalau beban-beban. ya, kalau jasa berarti pendapatan dan beban-beban. Jadi semua pendapatan dan beban masuk ke laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi itu diukur dengan usaha perusahaan untuk dari laba dan ruginya, untung dan ruginya. Kalau pendapatan lebih tinggi, berarti dia untung atau rugi? Untung. Untung. Nah, pendapatan itu sisi apa? Saldo normalnya? Kredit. Kredit. Kalau beban? Debit. Debit. Berarti kalau untung, perusahaan itu malah saldonya ada di kredit atau debit? Kalau Di untung. kredit. Yes, kalau laba berarti saldonya ada di kredit malahan karena pendapatannya lebih tinggi, sisi kreditnya lebih tinggi. Nah, kalau rugi di sisi kebalikannya. Yes, debit. Jadi ingat-ingat ya. Nah, kemudian ini sudah ada kan kalau laba pendapatan lebih tinggi dari biaya, kalau rugi lebih rendah dari biaya. Nah, jika pendapatan sama dengan biaya namanya impas atau sering kita sebut apa? Impas. Balance. Iya, impas, ayo impas, titik impas. Titik impas. Apa namanya? Break even point. Yes, break even point. Jadi jumlah pendapatan sama dengan jumlah biaya, break even point. Nah, even kayaknya pakai T deh. Nah, kemudian periode pelaporannya yaitu 1 periode atau dalam waktu 1 tahun. Bisa juga perusahaan itu biasanya bikin menyusun laporan keuangan itu triwulanan, Dek. Triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4. Jadi selain nanti laporan komprehensif selama 1 tahun, perusahaan juga menyusun laporan keuangan 3 bulanan. Jadi untuk mengetahui apakah bagian 3 bulan sekali itu bagaimana kondisi perusahaan kalau dievaluasi selama 3 bulan, mungkin nanti 3 bulan berikutnya juga bisa ditingkatkan atau malah kebijakan-kebijakan itu bagaimana ditentukannya dari hasil triwulanan laporan keuangan. Tapi yang wajib itu adalah 1 tahun yang biasanya dilaporkan. Nah, kemudian yang kedua ada laporan perubahan modal atau statement of capital changes. Nah, ini tadi pengaruhnya dari berbagai transaksi yang mempengaruhi modal atau mempengaruhi perubahan modal yang berasal dari penyetoran tambahan modal, itu jelas kalau ada setoran tambahan. Kemudian ada pengambilan modal dalam bentuk prive atau prive. Kemudian yang ketiga ada dari laba dan rugi. Kalau laba jelas menambah modal, kalau rugi mengurangi modal.
Nah, kemudian periode pelaporannya juga masih sama, 1 periode akuntansi. Lanjut ke yang ketiga atau neraca atau laporan posisi keuangan atau diterjemahkannya dalam bahasa Inggris adalah balance sheet. Nah, ini menyajikan posisi keuangan perusahaan atau saldo-saldo akun perusahaan dalam kelompok 1 aset, yang kedua itu liabilitas, yang ketiga adalah ekuitas. Nah, ini juga disebutkan di sini menampilkan PDA atau persamaan dasar akuntansi, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, periode pelaporan pada tanggal tertentu. Misalnya nanti kayak tadi, misalnya ada triwulan dan sebagainya, berarti dia dilaporkan dalam 3 bulan sekali. Kasihan ya, banyak yang internetnya ini dia terbatas ya. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas atau statement of cash flows. Jadi nanti kasnya itu juga dianalisis, perubahan kasnya itu untuk apa aja, dan ini dikelompokkan menjadi 3 kegiatan perusahaan atau 3 kelompok aktivitas kas. Nah, di sini ada 3 kan. Nah, ini sebenarnya kas itu karena digunakan untuk sumber daya perusahaan di masa yang akan datang. Jadi karena kas itu paling liquid atau paling bisa digunakan untuk apa aja, kalau pembayaran kas itu kan bisa digunakan untuk misalnya untuk bayar ini, bayar itu, atau untuk investasi dan sebagainya, itu langsung menggunakan kas, maka digunakan sebagai petolak ukur untuk mencerminkan kegiatan di periode berikutnya itu bagaimana perusahaan. Dan itu terdiri dari aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang pertama, aliran kasnya itu digunakan untuk aktivitas operasional, pengelompokannya atau operating. Jadi nanti dikelompokkan kasnya untuk operasional itu ada apa aja sih, untuk bayar apa dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua untuk aktivitas investasi. Nah, pada tahun berjalan ini investasinya itu udah kasnya itu digunakan investasi itu berapa dan sebagainya. Yang ketiga adalah untuk pendanaan. Nah, untuk financing, misalnya untuk beli, financing itu bisa kendaraan. Kalau investasi itu nanti bisa beli misalnya saham perusahaan lain. Kalau financing yaitu beli kendaraan untuk pendanaan. Seperti itu. Nah, periode laporannya itu bisa 1 periode dalam 1 periode akuntansi. Nah, ini tadi tahap-tahap menyusun laporan keuangan apabila di singkat atau diringkas adalah sebagai berikut. Kemarin kalian sudah ada pembuatan neraca saldo, terus ada menyusun jurnal penyesuaian, kemudian menyusun neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Nah, baru dari neraca saldo setelah jurnal penyesuaian yang kemarin kalian susun, itu dikelompokkan apakah masuk ke laporan laba rugi atau nanti ke posisi keuangan. Nah, setelah itu besok kita akan menyusun jurnal penutup, kemudian ada menyusun lagi laporan yang prosesi keuangannya, kemudian ada jurnal pembalik. Nah, ini sekarang apakah neraca lajur atau worksheet itu harus atau wajib dibuat dalam siklus akuntansi? Nah, sebenarnya fungsinya itu untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan karena dia dalam bentuk ringkas tabel, jadi nanti untuk dikelompokkan ke laba rugi dan posisi keuangan, dan itu sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan sebenarnya. Karena dia sudah disusun dengan tabel, jadi meminimalkan resiko kesalahan, jadi tidak ada seperti oret-oretannya gitu loh, Dek. Nah, sebenarnya ini bukan merupakan laporan yang formal, tetapi lazim dibuat dalam sistem manual atau bisa berbasis, tidak harus dibuat dalam sistem berbasis komputer, tapi kalau sekarang perkembangannya kan bisa dibuat dengan Excel ya. Nah, kesimpulannya sebenarnya neraca lajur itu tidak harus dibuat atau tetapi sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangannya. Nah, kita masuk ke contoh kasus nanti. Nah, ini kertas kerja digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Nanti bisa di ini dulu. Nah, kita langsung lihat. Nah, juga nanti di kertas kerja itu juga total nilai rupiah dalam kolom debit juga harus balance, atau total nilai rupiah dalam bentuk dalam sisi kredit harus balance kiri dan kanan. Jelas nanti neraca lajur terdiri dari satu tadi ada neraca saldo awal, kemudian ada jurnal penyesuaian setelah itu, kemudian setelah jurnal penyesuaian nanti ada neraca saldo setelah disesuaikan, NSSD seperti yang kemarin disusun. Nah, dari NSSD ini nanti disusun atau dimasukkan ke laba rugi dan posisi keuangan. Nah,
Kertas kerja ini juga ada bermacam-macam kolomnya, tapi nanti yang kita gunakan adalah yang 10 kolom. Gitu ya. Nah, ini contohnya yang 10 kolom, nanti kita yang gunakan yang ini. Sudah ada template-nya ya, Dek ya, di e-learning ya. Nah, langsung kita masuk ke ini contoh yang pertama dulu. Ini ada nama akun, di sini ada kondisi kas, kemudian ada pendapatan dan ada total ya. Nah, kita lihat yang kolom pertama dulu yang bagian sini. Yang ada tulisan neraca saldonya. Dia tetap sama, ada debit kreditnya. Di sini ada kondisi kas, dia ada posisi di debit sebesar 3 juta. Kemudian ada pendapatan sebesar kredit 50.000. Nah, kita lihat kolom yang samping kanannya, Dek, sebelah kanan. Ada kolom jurnal penyesuaian. Ini juga ada debit dan kredit. Nah, jurnal penyesuaian ini tidak tergantung dari penyusunan jurnal yang kalian susun. Tidak semua akun berpengaruh, tidak semua akun yang di neraca saldo ada pengaruhnya dari jurnal penyesuaian. Contohnya ini, dia di kas itu ada transaksi jurnal penyesuaian enggak? Ini kan kosong ya. Berarti tidak ada ya. Berarti neraca saldo kasnya debit 3 juta, kemudian jurnal penyesuaian tidak ada, berarti di neraca saldo setelah penyesuaian masih sama ya. Rp3.000 dalam bentuk debit. Nah, kemudian kita pilih ini enggak usah diperhatikan nih jurnal penutupnya ya. Diabaikan dulu. Nah, setelah neraca saldo setelah penyesuaian, kita harus mengkelompokkan akun-akun yang di neraca saldo setelah penyesuaian apakah masuk ke laba rugi atau masuk ke neraca. Nah, kalau kas, dia dalam kelompok apa dia? Dia dalam kelompok apa? Kas itu masuk kelompok apa? Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban? Kalau kas. Apa? Aset lancar, Bu. Ya, aset lancar. Berarti kasnya dipindahkan ke neraca karena yang di neraca isinya apa aja? Aset, liabilitas, dan ekuitas. Karena di neraca saldo setelah disesuaikan itu debit, berarti dipindahkan ke neraca debit. Itu contoh yang aset. Kemudian kita pindah ke pendapatan. Mulai dari kiri lagi, paling kiri. Di neraca saldo. Pendapatan ada 50.000. Kemudian di jurnal penyesuaian dia ada perubahan sebelah kredit 5.000. Berarti masih berapa pendapatannya? Di NSSD, neraca saldo setelah penyesuaian? 55.000. Ya, karena kredit ketemu kredit ditambahkan. Jadi 55.000 kredit. Nah, kalau kelompok pendapatan masuk ke neraca atau ke laba rugi? Laba rugi, Bu. Ya, laba rugi langsung dipindahkan saja ke kredit sebelah kredit di laba rugi. Ingat, yang masuk ke laba rugi itu adalah pendapatan dan beban. Lainnya masuk neraca. Gitu ya. Langsung aja kita praktekkan. Nah, di sini. Ini ada kolomnya dalam bentuk 10 kolom. Bentar, ini kayak lama deh. Ya, 10 kolom. Dia ada kondisi, punya kas. Kasnya berapa? 2065. Kita lihat neraca saldonya dulu ya. Kemudian punya piutang 2.220. Kemudian punya perlengkapan 2.000. Punya asuransi dibayar di muka 2.400. Kemudian punya tanah 20.000. Peralatan kantor 1.800. Punya utang 900. Sewa diterima di muka 360. Kemudian punya modal 25.000. Ada penarikan Chris Clark dalam bentuk apa? Debit 4 juta itu berarti apa penarikan? Right. Yes, prive. Terus ada pendapatan jasa itu kredit 16.340, beban upah 4.275, kemudian ada beban sewa 1.600, ada beban utilitas 985, kemudian ada beban perlengkapan 800, ada beban rupa-rupa 455. Dan neraca saldo ini juga harus balance antara debit dan kredit.
Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di jurnal penyesuaiannya. Ini. Jurnal penyesuaiannya juga ada, dia harus debit dan kreditnya harus seimbang. Kita lihat dari atas dulu, kita urutkan dari atas. Kas pada neraca saldo dia ada 2065. Ada jurnal penyesuaiannya nggak yang mempengaruhi kas? Di situ? Nggak ada. Nggak ada ya, dicoret ya. Berarti neraca saldo setelah disesuaikan ada berapa kasnya? 2065. Ya, sama ya, 2065 karena tidak ada perubahan dalam jurnal penyesuaiannya. Ini sisi debit, kemudian masuk ke mana, Kas? Laporan laba rugi apa neraca? Neraca. Yes, neraca benar. Neraca sebelah debit atau kredit? Debit. Yes, 2065. Itu yang pertama, kas. Sekarang masuk yang kedua, piutang usaha. Dia ada neraca saldo punya 2.220. Kemudian ada jurnal penyesuaian debit 500. Neraca saldonya dalam sisi debit, jurnal penyesuaiannya dalam sisi debit. Berarti neraca saldo setelah disesuaikan ada berapa itu? 2.720. Ya, debit atau kredit? Debit. Ya, 2.720 debit. Berarti masuk kemana itu nanti, Dek? Piutangnya. Laporan laba rugi apa neraca? Neraca. Yes, Arafani benar. Casey juga benar. Ke neraca sisi? Debit. Ya, debit 2720. Lanjut lagi ke bawahnya, perlengkapan. Awalnya di neraca saldo dia punya 2000, kemudian ada jurnal penyesuaian kredit 1240. Berarti NSSD-nya berapa? Neraca saldo setelah disesuaikannya. Punya debit perlengkapan 2000, kemudian penyesuaian kredit 1240. NSD-nya, neraca saldo setelah disesuaikan ada berapa? 760. Ya, 760 sisi debit atau kredit? Debit. Debit. Ya, 760. Masuk ke mana? Neraca. Ya, neraca 760 debit ya. Dipindah. Yang keempat, asuransi dibayar di muka. Titik-titik dibayar di muka dia masuk ke aset. Dulu punya 2.400, kemudian di jurnal penyesuaian ada kredit 100. Berarti masih 2.300. yes, debit ya, 2.300 debit. Ada di NSS-nya. Masuk ke mana nih asuransi dibayar di muka? Neraca. Yes, neraca 2.300. Lanjut. Tanah. Punya 20.000 atau 20 juta sebenarnya itu. Tidak ada jurnal penyesuaian, tinggal dipindah aja. Berarti langsung ke sini 20.000. Masuk ke mana tanah? Neraca. Yes, neraca debit. Karena dia masuk aset. Lanjut, peralatan kantor 1.800. Tidak ada jurnal penyesuaian, tinggal dipindah. 1.800 masuk ke Neraca. yes, neraca. Kemudian utang usaha ada 900 kredit. Berarti NSD-nya di sini kredit 900. Terus masuk ke mana utang usaha? Utang usaha masuk ke mana? Laboratory. Yes. Neraca sisi apa? Kredit. Masuk ke sewa diterima di muka. Dia ada berapa itu? 360 sisi kredit. Sewa diterima di muka adalah masuk ke utang. Titik-titik diterima di muka itu adalah utang. Dia punya kredit 360, kemudian penyesuaiannya ada debit 120. Berarti NSD-nya berapa? 240. Berapa, Dek? 240. Ya, 240. Debit apa kredit? Kredit, Bu. Salah nih aing. 240. Masuk laba rugi atau neraca? Masih neraca. Neraca. Ya, kredit ya, neraca ya.
Masuk lagi, lanjut. Modal Chris Clark. 25 JT, 25.000. Terus nggak ada perubahan, masuk ke NSSD langsung. 25.000. Terus masuk neraca apa laba rugi? Neraca. Iya, benar neraca. Karena yang di sini adalah harta, utang, dan modal atau aset, liabilitas, dan ekuitas. Masuk neraca kredit. Lanjut ke penarikan Chris Clark atau ini Prive. Dia punya 4.000 debit, kemudian jelas di sini nggak ada perubahan di jurnal penyesuaian, berarti masih sama 4.000. Masuk neraca apa laba rugi? Neraca. Ya, neraca. Karena yang di laba rugi hanya pendapatan dan beban. Dan ini mempengaruhi modal, berarti masuk ke neraca. Terus kemudian ada pendapatan jasa 16.340 dalam neraca saldo. Ada penyesuaian kredit 500, berarti NSD-nya berapa? 16.840. Ya, Davina. 16.840, 8 di sisi kredit ya, karena dia masih di kredit ketemu kredit. Kredit ketemu kredit 840 ya. Masuk ke mana? Laba rugi apa neraca? Laba rugi. Ya, sisi kredit. Tinggal dipindah. Lanjut ke beban upah atau gaji. Dia punya 4.275, kemudian ada debit 250. Berarti NSD-nya berapa itu? 4525. Iya, 4525. Debit ya, debit ketemu debit ya, 4525. Masuk ke mana? Laba rugi. Yes, laba rugi debit. Lanjut, beban sewa 1.600. Kemudian tidak ada perubahan. Di jurnal penyesuaian masih sama 1.600 debit. Masuk ke mana? Laba rugi. Ya, laba rugi debit. Lanjut ke beban utilitas 985. Tidak ada jurnal penyesuaian, masih sama di NSD-nya. Terus masuk ke mana ini? Laba rugi. Yes, laba rugi lagi. Beban perlengkapan, dulu punya 800 debit, ada debit lagi 1240. Jadi berapa beban perlengkapannya? 2040. 2040 debit ya. Masuk ke Laba rugi. laba rugi 2040. Lanjut ke beban rupa-rupa. 455, tidak ada jurnal penyesuaian. Langsung sama 455. Masuk ke mana? Laba rugi. Laba rugi kok tambah gede. 455. Ya. Terus ini, nah kalau nanti ada jurnal penyesuaian yang akunnya itu adalah akun tambahan, dari ini kan dari neraca saldo kan dari beban rupa-rupa ke atas, dari nomor 1 sampai 16. Kalau ada akun tambahan yang muncul ketika jurnal penyesuaian, akun baru, berarti ditulis di bawahnya ya. Nih, dari beban asuransi dan kawan-kawan. Kita lihat, beban asuransi saldo awalnya tidak ada, langsung ke jurnal penyesuaiannya. Debit 100.000, berarti langsung dipindah aja deh dari jurnal penyesuaian langsung ke neraca saldo setelah disesuaikan. 100.000, 100 lah itu dalam rupiah ya. Kemudian beban asuransi masuk ke mana? Laba rugi atau neraca? Dipindahkan juga sampai akhir. Beban Laba asuransi. rugi. Yes, laba rugi neracanya ini coret. Pendapatan sewa 120 kredit. Berarti langsung sama nih 120. Masuk ke mana pendapatan sewa? Laba rugi. Laba rugi kredit. Terus sekarang utang pajak kredit 250. Masuk ke mana utang pajak? Neraca. Ya, neraca kredit 250. Lanjut ke beban penyusutan 50. Ini tak pindah dulu di NSD 50. Masuk ke mana beban penyusutan? Laba rugi. Laba rugi debit. Terus terakhir, akumulasi penyusutan. Dia ada kredit 50. Masuk ke mana akumulasi penyusutan?
Neraca. Iya, neraca sebelah kredit karena dia melekat ke aset yang disusutkan. Ingat, kalau bingung atau besok diingat-ingat. Kalau yang dilaba rugi hanya pendapatan dan beban. Selain itu masuk ke neraca. Gitu ya. Nah, ini kita lihat sekarang. Ini juga harus ditotal ke bawah deh. Neraca saldo setelah disesuaikan ya, coba ditotal ke bawah ada berapa. Balance atau enggak? Harusnya balance kalau ngurangin dan menambahkannya benar. Yuk, ditotal ke bawah neraca saldonya. Berapa? Debit dan kredit. Ditotal ke bawah. Oke, saya hitung, kalian juga hitung. Berapa debitnya? 43.400.000. Iya, 43.400. Kreditnya sama nggak? Belum selesai. Sama, Bu. Sama? Oke. Balance ya. 43.400. Sekarang kita berpindah ke laporan laba ruginya. Sisi debit dan kreditnya ditambahkan coba ke bawah. Debitnya berapa? Sudah ketemu belum debitnya berapa? Berapa jumlah sisi debitnya? Berapa guys sisi debit dalam laporan laba rugi? 9.755. Ya, bareng nih Davina sama kayak sini. 9.755. Kreditnya? 16.960. 16. 960. Balance nggak? Enggak, Bu. Kalau di sisi sini memang nggak balance, tapi nanti selisihnya harus sama dengan laporan neracanya. Kenapa kok nggak balance? Laporan laba rugi kan menunjukkan posisi laba, posisi untung atau rugi. Kalau di situ posisinya untung atau rugi tuh? Untung, Bu. Untung, karena sisi kreditnya dia lebih Besar. tinggi ya, lebih besar atau lebih tinggi dari sisi debitnya. Berapa untungnya berarti kalau pendapatan di total kredit kurangi total debit atau total pendapatan dikurangi total bebannya? Berapa sini? 7.205. 7.205. Gini ya. Nah, sisi laba ini nanti kalau pas menyusun laporan worksheet-nya, selisihnya itu ditambahkan ke sisi yang lebih rendah atau sisi bebannya. Itu menunjukkan saldo laba. Berarti kalau ditambahkan kan sama kan, seimbang tadi ini. Ditambahkan berarti berapa itu? 16, 9, 60. Ini 16 satu ya. Gitu. Jadi harus tahu kalau misalnya selisihnya atau banyak di kreditnya berarti itu laba. Terus labanya dipindah sisi debit supaya totalnya sama. Gitu. Paham ya? Nah, kita lihat sekarang yang di neraca. Neraca selisihnya harus sama 7.205 kalau memang itu benar jawabannya ya. Coba dihitung yang debit neracanya berapa itu? Sebelah debit.
33.645, Bu. 33.645. Sisi kreditnya 26.440. 26.440. 440. Yes. Suaranya cowok iki sapa iki mau? Tahu nggak sapa iki mau? Siapa? Selisihnya berapa ini, Dek? 7.025. 7.205. Sama selisihnya? Sama, Bu. Oke. 7.205. Nah, berarti benar ya. Terus sama yang ini selisihnya dipindahkan ke sebelah sisi yang masih kurang. Berarti ini dipindahkan ke sisi sini. 7.200. Sorry. Lah oret-oret. 205 dipindahkan ke sampingnya. Kalau tadi kan ini pas di bawahnya ya, nggak apa ya. 7.205. Kalau ditambahkan dia sama. 33645. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Nah, ini kalau ini udah tahu nih jurnal penyesuaiannya, udah tahu ini yang debit siapa, yang kredit siapa. Nah, nanti kita latihan kalau sambil menyusun jurnal penyesuaiannya. Gimana? Nah, kita lihat nih kuncinya di bawah, Dek, bener apa enggak? Bener ya? 7.205. Gitu prosesnya ya. Ini tak stop dulu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Oh, masih sepi, berarti paham ya?